Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti, nomor urut 29 dari kelas B. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi terkait konsep dasar manajemen bisnis, guna untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Sahada. Yang pertama, konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Yang kedua, komponen manajemen. Ada 5 komponen manajemen. Yang pertama, manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen produksi. Keempat, manajemen keuangan. Dan yang kelima atau terakhir adalah manajemen informasi. Yang ketiga, terkait dengan organisasi. Mengapa penting bagi yang ingin mendirikan usaha harus mengerti tentang organisasi? Begini, organisasi adalah elemen yang berperan penting dalam rencana pengembangan yang lebih baik. Jadi, jika seseorang mengerti dengan baik tentang organisasi, maka orang itu berpotensi untuk berhasil dalam menjalankan usahanya. Baik itu usahanya dapat berjalan lebih optimal, dan juga tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai lebih cepat dari perkiraan yang direncanakan sebelumnya. Yang keempat, perencanaan dalam manajemen bisnis. Dalam manajemen bisnis, perencanaan adalah suatu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kelima, terkait manajemen bisnis. Mengapa harus mempelajari ilmu manajemen bisnis? Apakah manfaatnya? Dalam setiap usaha atau bisnis, pasti akan mengalami beberapa masalah. Baik itu terkait dengan proses produksi, pemasaran, ataupun yang lainnya. Nah, masalah ini timbul atau muncul karena manajemen bisnis yang buruk. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari ilmu manajemen bisnis. Dan manfaatnya tentu sangat membantu dalam menyusun strategi, mengalokasikan sumber daya, waktu, dan lain-lainnya. Yang keenam, terkait manajemen bisnis modern. Siapakah sebenarnya orang yang layak disebut sebagai penemu konsep manajemen bisnis modern? Jelaskan beberapa prinsip manajemen bisnis Rasulullah SAW yang hingga kini dan mendatang selalu relevan diterapkan dalam bisnis modern. Orang yang layak disebut sebagai penemu konsep manajemen bisnis modern adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pebisnis yang menjalankan bisnisnya mendahului zamannya. Rasulullah SAW membangun etika bisnisnya dengan prinsip yaitu jujur dan adil, bersikap sopan dan baik hati, menghindari sumpah, riba, tidak menyepelekan utang, tidak menimbun dan menetapkan tarif tinggi pada barang, murah hati, dan juga toleran. Prinsip ini selalu relevan diterapkan dalam bisnis modern untuk kini dan mendatang. Pakar manajemen bisnis terkemuka Indonesia pun mengakuinya. Yang ketujuh, terkait dengan sukses. Menurut pendapat Anda, apakah sukses itu? Menurut saya, sukses itu adalah ketika kita mencapai tujuan atau goals kita. Dan apa pula sebenarnya yang dimaksud dengan sukses dalam bisnis? Menurut saya, sukses dalam bisnis adalah ketika bisnis atau usaha yang kita jalankan itu mendapatkan keuntungan, laba atau profit, dan juga dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedelapan, terkait struktur APBN 2002.
Apa yang Anda ketahui tentang pidato Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai struktur APBN tahun 2002? Dan bagaimana analisis Anda terhadap keputusan Presiden tersebut bagi kondisi perekonomian nasional, khususnya bagi dunia bisnis? Dalam sidang MPR pada tanggal 16 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan rancangan undang-undang tentang struktur APBN 2002, di mana beliau menjelaskan pemerintah akan merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Presiden RI juga menyampaikan ada 6 fokus utama dalam struktur APBN 2002. Yang pertama itu pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Yang keempat, pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Dan yang keenam atau terakhir itu melanjutkan reformasi pengangguran dengan menerapkan zero-based budgeting. Nah, analisis saya terhadap keputusan Presiden tersebut untuk perekonomian nasional, khususnya bagi dunia bisnis, itu sangat baik. Karena di mana pemerintah akan mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia di masa pandemi ini. Yang kesembilan atau yang terakhir terkait dengan usaha. Apakah Anda sudah memiliki usaha? Jika sudah, usaha apa dan mengapa Anda memilih usaha tersebut? Jika belum, mengapa dan apa yang masih menghalangi Anda untuk memulai memilikinya? Saya belum memiliki usaha dan untuk saat ini saya juga belum terpikirkan untuk memulai sebuah usaha. Tidak menuntut kemungkinan di kedepannya bisa saja suatu saat saya akan memulai usaha, entah usaha apa itu. Juga dalam memulai usaha itu bukan hal yang mudah. Diperlukan cukup ilmu agar kita dapat memulai usaha dan dapat menjalankan usaha dengan baik. Nah, itulah tadi presentasi saya terkait dengan konsep dasar manajemen bisnis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.